Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Novita? Alhamdulillah Husni, baik. Iya, eh, hari ini ada apa kira-kira yang mau kita bahas? Iya Bu, ini saya ada sedikit kendala di sekolah, terutama di kelas. Ada ya adalah yang mau saya ceritakan sedikit dengan Bu Desni. Mungkin Bu Desni bisa memberikan saya solusi. Iya, eh, kira-kira tentang apa ini Bu? Ini Bu, saya itu kan di sekolah sedikit apa ya, kemiskinan. Iya, Ada satu anak saya itu, anak didik saya itu ketika di kelas, sekarang kan kami banyak menggunakan pembelajaran dengan kelompok, iya, dan di akhir pembelajaran itu hasil dari mereka belajar kelompok berkolaborasi dipresentasikan ke depan. Tapi ada satu anak ini itu yang ketika diminta untuk maju itu sepertinya apa ya, sangat keberatan dan sangat ya tidak mau lah Bu, bisa dikatakan dia tidak mau. begitu. Jadi permasalahannya terkait dengan murid ya Bu? Ya, Iya. Kalau boleh saya tahu, ada hal lain yang mau kita dapatkan dari percakapan kita hari ini? ya saya berharap sih Bu, dari diskusi atau bincang kita hari ini saya mendapatkan solusi bagaimana kira-kira saya bisa mengajak anak itu untuk berpartisipasi aktif ketika berpresentasi atau berbicara di depan. Baik Bu. Jadi agar anak tersebut partisipasi aktif ya Bu ya. Baik Bu. Berapa lama kesempatan Ibu bisa berinteraksi dengan murid Ibu itu di dalam kelas? Kalau durasi waktu di dalam kelas itu kan pertemuan saya dengan anak itu dalam satu minggu 2 kali pertemuan Bu. Dalam satu pertemuan itu terdiri dari 2 JT. Jadi saya biasanya untuk pertemuan kedua dalam satu minggu itu anak ini yang diminta untuk maju atau berbicara di depan. Nah di saat inilah kendala saya temui, anak ini terkadang tidak mau Bu. Saya juga tidak tahu ini ada masalah apa dengan anak ini. Iya, baik Bu. Nah, menurut Ibu, kalau 2 kali pertemuan satu minggu ya Bu ya, berarti kesempatan Ibu berinteraksi itu 2 kali satu minggu. Apa usaha yang sudah pernah Ibu lakukan agar anak ini atau murid kita ini bisa berinteraksi dengan pembelajaran yang Ibu berikan? Ya, pernah saya mencoba Bu, apakah mungkin saya berpikir apakah anak ini tidak cocok dengan kelompoknya mungkin kan Bu. Jadi pada suatu waktu saya mencoba mengacak lagi pembagian kelompok anak ini, bisa jadi mungkin dengan si A anak ini kurang cocok yang membuat anak ini tidak mau maju ketika presentasi. Tapi setelah saya mencoba hal itu sepertinya belum membuahkan hasil yang terlalu baik lah Bu. Masih saja anak itu tidak aktif ketika presentasi, dia hanya diam saja gitu Bu. Jadi Ibu sudah mengusahakan untuk mengganti kelompok ya Bu ya. Nah, hambatan yang Ibu hadapi terhadap anak ini apa kira-kira hambatannya yang dialami anak ini pada saat pembelajaran? Ya, saya menjadi perhatian besar saya ya khususnya pertemuan anak ini karena dia style itu sangat berbeda. Saya lihat anak ini hanya ketika disuruh berbicara dia tidak mau, katakanlah tidak mau atau tidak aktif. Tapi saat ketika kami beralih, misalnya tidak saya di kelompok, tidak presentasi ke depan, misalnya apakah itu membuat suatu karya tertulis, anak ini sangat bisa dikatakan hasil yang tulisannya itu tidak bermasalah, gitu. Malah bisa dikatakan bagus begitu Bu. Tapi ya ketika diminta untuk berbicara ke depan, anak ini sangat, ya saya pandang ini
gitu Bu. Iya, berarti ibu punya kendala pada saat anak ini diminta untuk menyampaikan. Nah, berarti ibu punya peluang kira-kira ya Bu, punya peluang bagaimana untuk mengikut sertakan anak ini dalam pembelajaran. Kalau menurut ibu, adakah hal yang mungkin istimewa terhadap anak ini menurut ibu, itu kesempatan buat ibu? Kalau saya lihat kelebihan ya Bu ya, kelebihan dari anak ini dia berbakat di ketika menulis. Ya. Ketika menulis secara kita lihat tulisannya sangat rapi, dia mampu merangkai kata-kata dengan bagus, dengan baik. Itu yang saya lihat keistimewaan anak ini. Jadi bisa menulis ya Bu anak-anak ini ya. Menurut Ibu Novita, solusinya bagaimana agar murid kita ini bisa mencapai kompetensi dalam pembelajarannya? Ya, setelah saya berbincang dengan Ibu Desi ini, saya seperti terbuka pikiran saya Bu. Mungkin saya bisa mencoba dengan anak ini, mungkin bisa jadi Bu, anak ini memiliki apa ya, ketidakpedean mungkin ya Bu ya, ketika harus berdiri di depan. Mungkin seperti itu yang terjadi dengan anak ini Bu. Jadi mungkin salah satu alternatif yang bisa saya lakukan setelah saya berbincang dengan Ibu Desi ini, anak ini mungkin saya bisa, kalau memang tuntutan yang harus dalam bahasa Indonesia kan harus ada berbicara Bu, salah satu kompetensi. Iya. Jadi kami tidak bisa selalu meminta anak ini menulis gitu ya Bu ya. Ada memang berbicara, mungkin kami harus melihat intonasinya kan Bu. Jadi apakah menurut Bu Desi adakah solusi anak ini dengan direkam? Mungkin jadi kan dengan direkam saya tetap bisa menilai ya Bu ya. Saya tetap bisa menilai intonasi anak ini berbicara, saya tetap bisa menilai bagaimana pelafalannya, tetapi anak ini tidak harus tampil di depan. Iya. Jadi kalau menurut Bu Novita, apakah itu bisa Ibu jadikan sebagai solusi kira-kira? Iya Bu, saya pikir begitu ya Bu ya. Ini menjadi salah satu solusi yang bisa saya terapkan terkhusus untuk anak ibu saya yang satu ini. Nah, baik Ibu Novita. Jadi kita sudah menemukan solusi untuk anak kita ya Bu ya. Anak kita unik-unik. Baik Bu, ya apa rencana Ibu agar tujuan Ibu itu bisa tercapai? Ya, rencana saya yang pertama berarti ketika ini ya Bu ya, ketika harus dalam kompetensi berbicara dalam pelajaran saya, anak ini saya bisa berikan opsi lain dalam bentuk lain seperti itu Bu, tidak harus dia maju ke depan karena sepertinya ini suatu katakanlah masalah untuk dia ketika dia maju. Saya mungkin memberikan opsi pilihan tugas dalam bentuk rekaman atau mungkin video jika memungkinkan, dia tetap terlihat wajahnya tapi dia tidak harus hadir langsung di depan teman-temannya di kelas. Mungkin seperti itu yang akan saya rencana saya Bu. Oh iya, baik sekali itu Ibu. Menurut Ibu, adakah langkah awal atau yang menjadi prioritas bagi Ibu untuk kedepannya ini? Ya, langkah awal mungkin yang pertama saya harus memulai dengan membuat rancangan pembelajaran yang bisa memenuhi kebutuhan murid saya yang unik tadi ya Bu ya. Itu mungkin langkah awal yang harus saya lakukan. Itu prioritas ya Bu ya. Nah, kalau menurut Ibu, apa ukuran keberhasilan dari rencana Ibu ini terhadap murid kita ini? Ya, yang menjadi ukuran saya berhasil atau tidaknya apa yang sudah saya lakukan terhadap anak ini adalah ketika anak ini sudah mulai bisa memberikan hasil diskusi kelompoknya itu walaupun dengan rekaman, dan hasil rekamannya itu saya nilai dan mendapatkan hasil yang baik secara penilaian dari saya dari segi materi atau angkanya. Baik sekali Ibu. Setelah kita melaksanakan rencana kita tadi, apakah
akan Ibu lakukan untuk murid kita? Ya, komitmen saya adalah pertama saya akan konsisten Bu membuat selalu RPP rancangan pembelajaran yang mengakomodir atau sesuai dengan kebutuhan murid saya, sehingga dengan keunikan dari masing-masing murid saya itu tetap saya bisa penuhi dengan rancangan pembelajaran dan yang akan saya praktekkan di kelas, sehingga tidak ada lagi anak yang merasa setiap pembelajaran saya tidak bisa mengikuti pelajaran ini begitu Bu, walaupun dengan bentuk hasil dari tugas mereka itu tidak sama begitu, tidak harus dengan di depan. Mungkin itu Bu komitmen yang akan saya lakukan ke depan. Baik. Nah, untuk menjaga komitmen, siapa kira-kira Bu yang bisa membantu atau apa yang kira-kira Ibu perlukan agar komitmen ini tetap terjaga? Ya, saya dalam menjalankan komitmen saya ini, yang pertama saya akan melibatkan pertama adalah mungkin kepala sekolah Bu selaku pemangku kebijakan. Kemudian yang kedua, rekan sesama guru khususnya yang mengampu mata pelajaran yang sama seperti saya, yaitu bahasa Indonesia. Jadi saya bisa meminta bantuan rekan sejawat satu mapel itu untuk melihat kekurangan dan kelebihan dari praktik pengajaran yang saya lakukan di kelas. Baik, Itu yang akan saya libatkan Ibu. Iya, baik Bu Novita. Setelah kita melaksanakan aksi, nanti setelah Ibu menerapkan rencana Ibu, apa yang akan kita lakukan setelah percakapan kita ini, Bu? Ya, setelah berdiskusi hari ini dengan Ibu Desni, saya menemukan solusi atas permasalahan saya. Maka yang akan saya lakukan setelah ini adalah Bu, segera membuat rancangan pembelajaran yang bisa memenuhi kebutuhan masing-masing dari peserta didik saya Bu. Itu yang pertama akan saya lakukan. Setelah dibuat, ya tentu saya akan mempraktekkan sesuai dengan rancangan yang sudah saya buat begitu. Baik Bu Novita, setelah kegiatan ini kita berharap suatu saat nanti kita bisa berbincang kembali ya Bu. Kita akan melihat bagaimana perkembangan anak-anak didik kita selanjutnya. Terima kasih Bu Novita, sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Terima kasih untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Desni atas waktu dan diskusinya untuk saya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Novita. Waalaikumsalam Bu Desni. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Desni? Alhamdulillah sehat Ibu. Sebelumnya saya sudah mengabari Ibu untuk minta waktu Ibu sedikit karena saya ada masalah ini Ibu. Apakah Ibu punya waktu buat saya? Oh ya, baik, boleh Bu Desni. Kalau boleh saya tahu, bisa diceritakan masalah yang Ibu Desni hadapi Bu? Ya baik Bu. Saya terima kasih Ibu sudah meluangkan waktu buat saya karena ini menurut saya ini hal penting terkait dengan kegiatan supervisi akademik ya Bu. Nah, permasalahan saya itu pada saat menjelang supervisi akademik itu rekan-rekan banyak yang sibuk dengan kegiatan kelengkapan administrasi, sehingga menurut saya pembelajaran menjadi tidak kondusif. Nah, jadi menurut saya ini adalah suatu permasalahan yang perlu solusi. Itu saya menemui Ibu Novita, mudah-mudahan bisa menemukan solusinya. Oh iya, baik Ibu. Jadi permasalahan yang Ibu Desni hadapi adalah kesiapan guru ya Bu ya, kesiapan rekan guru dalam menghadapi supervisi akademik. Artinya guru-guru atau rekan-rekan guru ini belum siap ya Bu ya, belum siap dalam menghadapi supervisi akademik. Baik Ibu. Nah, kira-kira Bu, dari percakapan kita hari ini
Yang saya harapkan dari pertemuan ini, Bu, saya berharap dengan berbicara dengan Ibu Novita, saya bisa menemukan solusi bagaimana kira-kira sebelum supervisi akademik, rekan-rekan sudah punya kelengkapan administrasi mengajar, dan menurut saya punya sesuatu yang bisa membantu mereka, dan inilah yang menjadi permasalahan buat saya, membuat saya menjadi bingung. Saya ingin membantu, tapi saya belum bisa menemukan solusinya bagaimana. Oh baik. Baiklah Ibu Desmi. Jika saya boleh tahu juga sekarang Ibu Desmi, kondisi di sekolah Ibu Desmi, jika kita menggunakan persentase, terus ya guru-guru yang bisa dikatakan siap itu berapa persen ya Bu? Nah, karena di sekolah kita kan Bu, itu kalau saya bisa buat kelompok itu bisa jadi 3 kelompok. Ada yang senior, kemudian ada yang menengah, kemudian ada yang masih junior. Nah, yang masih junior ini kurang lebih adalah sekitar 20%, sementara yang menengah dan yang sudah senior ini kurang lebih 80%. Nah, yang masih bisa berpotensi itu untuk melengkapi administrasi menurut saya cuma 20%. Dan 80% inilah yang menjadi kendala Ibu. Baik. Artinya ada 80% yang harus Ibu Desmi bantu mungkin ya Bu. Kalau saya boleh tahu juga nih Bu Desmi, kira-kira eh, di sini Ibu Desmi memiliki eh, kelebihan atau kekuatan apa nih Bu untuk membantu teman-teman yang 80% ini tadi dalam menyiapkan supervisi akademik? Nah, ceritanya sedikit ya Bu, saya berbagi cerita dengan Ibu, nanti Ibu bisa membantu saya. Sebenarnya untuk yang 20% itu rekan-rekan sudah memiliki kelengkapan administrasi tetapi tidak sepenuhnya terpenuhi. Kemudian yang menengah itu juga kalau boleh saya kalkulasikan itu hanya 40% dari administrasi guru yang terpenuhi. Nah, pada saat supervisi akademik, menjelang supervisi akademik, ini rekan-rekan, sepengalaman saya, itu rekan-rekan biasanya meminjam perangkat yang sudah ada dengan saya. Kemudian dengan perangkat saya, mereka kalau boleh dikatakan itu mengcopy paste. Padahal alur pembelajaran saya dengan teman-teman lainnya itu berbeda karena mata pelajaran kita berbeda. Nah, inilah yang menjadi kendala dan sangat miris menurut saya. Saya ingin sekali membantu mereka untuk melengkapi kelengkapan itu, tetapi saya bingung karena saya hanya sebagai seorang guru dan saya ingin menggerakkan semuanya. Begitu Bu Novita. Oh baik Bu Desmi. Eh, Sekarang saya mau bertanya lagi nih dengan Bu Desmi, kira-kira Bu, yang sudah pernah Ibu lakukan, ya usaha yang pernah Ibu lakukan selama ini untuk membantu rekan-rekan ini apa ya Bu ya? Nah, eh, pada saat waktu luang, artinya ada jeda antara jam mengajar saya, itu saya gunakan untuk membantu rekan-rekan untuk melengkapi administrasi guru. Salah satunya saya membantu mereka untuk hanya sekedar membuat format, dan itu pun masih rekan-rekan masih kebingungan. Dan menurut saya, kalaupun sekedar format tanpa ada arahan, mereka masih akan kebingungan mau mengisi apa. Kemudian cara menghitung, KKM itu tidak mudah kalau menurut rekan-rekan yang lain. Nah, begitu kira-kira Bu Novita. Baik, artinya tidak ada usaha yang pernah Ibu Desmi lakukan, namun Iya. mungkin hasilnya yang belum terlalu maksimal ya Bu ya, karena mungkin masih memanfaatkan waktu luang saja. Nah, kira-kira Bu Desmi, untuk memaksimalkan bantuan atau kekuatan yang Ibu Desmi punya ini, hal apa yang Ibu rencanakan agar hasil dari bantuan Ibu Desmi bisa terlihat dan lebih apa ya lebih nyata begitu Bu. Kira-kira apa Bu langkah yang akan Ibu Desmi lakukan? Nah, mungkin barangkali ya Bu, saya akan meminta bantuan dengan Bapak Kepala Sekolah untuk menyiapkan waktu khusus untuk kami rekan-rekan guru untuk sama-sama belajar
bagaimana membuat kelengkapan administrasi guru. Jadi barangkali saya akan menyampaikan hal ini kepada Bapak Kepala Sekolah, kemudian agar beliau menyiapkan atau mengajak kita semua untuk bermusyawarah tentang hal ini. Ya, baik Ibu. Artinya dalam hal ini Ibu Desmi akan berkoordinasi dengan atasan yaitu kepala sekolah ya Bu ya, Iya. untuk dibantu atau mungkin didukung begitu Bu ya, dari support baik Bu Desmi. Nah, untuk saya mau bertanya lagi Bu terkait dengan kira-kira komitmen yang bisa Ibu Desmi lakukan atau komitmen apa nih Bu yang bisa Ibu Desmi lakukan agar rencana Ibu Desmi ini bisa dipastikan terlaksana dan dapat membantu rekan-rekan Ibu Desmi yang kesulitan dalam menyiapkan administrasi guru ini tadi Bu. Ya, baik Bu. Komitmen saya akan apapun keadaannya, saya akan tetap membantu rekan-rekan guru dalam menyiapkan administrasi gurunya, baik itu terkait dengan supervisi akademik maupun untuk kesiapan mengajar yang biasa kita lakukan. Dan ini mudah-mudahan akan saya laksanakan secepatnya menjelang awal tahun ajaran baru. Baik Bu. Nah, hari ini kita sudah berdiskusi nih Bu terkait dengan masalah kesiapan guru di sekolah Ibu Desmi, ada supervisi akademik. Saya rasa Ibu Desmi telah menemukan solusi ya Bu ya. Artinya Ibu Desmi setelah ini akan segera nih Bu melaksanakan rencana ini Bu. Nah, langkah pertama nanti yang akan Ibu Desmi lakukan apa Bu kira-kira Bu? Ya, langkah pertama yang mungkin kami akan laksanakan, yang pertama menemui kepala sekolah, kemudian barangkali ada kegiatan musyawarah, kemudian kita akan menentukan barangkali kapan bisa kita laksanakan diseminasinya, kemudian atau mungkin barangkali saya akan mengajukan ke Bapak Kepala Sekolah untuk menghadirkan narasumber yang lebih berkompeten untuk menjelaskan hal ini. Baik, ya Bu Desmi, mudah-mudahan hasil perbincangan atau diskusi kita hari ini membawa solusi untuk Bu Desmi. Demikian saja dari saya Bu Desmi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas bantuannya. Mudah-mudahan saya bisa kembali bertemu dengan Ibu suatu hari nanti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.